Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Bro Channel akan meneruskan tentang pembahasan soal AKG kompetensi pedagogik. Ini merupakan video ke-6 ya. Jadi silakan yang baru mengikuti bisa melihat link video ke 1, 2, 3, 4, 5 saya tuliskan di bawah pada deskripsi video ini. Kemudian bagi yang baru bergabung silakan like dan subscribe karena ini akan membantu eksistensi dari channel ini ya. Kemudian share dengan sahabat yang lain jika memang ini bermanfaat. Semoga ini menjadi manfaat bagi Bapak dan Ibu guru serta menjadi ladang amal ibadah bagi saya. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 1. Guru harus memiliki pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi pengajar yang sesuai dengan bahan dan perkembangan siswa, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kemampuan siswa. Hal ini termasuk dalam jenis kompetensi A, kompetensi pedagogik, B, profesional, C, kepribadian, dan D, sosial. Nah, di sini untuk menjawab soal ini karena ini berkenaan dengan penguasaan metodologi ya, kemudian mengerti perkembangan siswa dan lain sebagainya, ini kita masuk berarti jawaban yang tepat itu adalah kompetensi pedagogik. Nah, kita coba lihat kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya adalah A, kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi yang dimiliki seorang guru itu harus ada 4 kompetensi yang ini yang akan dinilai ya. Profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Oke, untuk nomor 1 jawabannya A. Sekarang nomor 2. Guru disyaratkan memiliki sifat yang jujur, berbudi luhur, dewasa, beriman, bermoral, kemampuan mengaktualisasikan diri seperti disiplin, tanggung jawab, peka, objektif, luas, berwawasan luas, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hal ini termasuk dalam jenis kompetensi A, pedagogik, B, profesional, C, kepribadian, D, sosial. Nah, soal di sini ini berarti berkenaan dengan sifat-sifat seorang guru, sehingga di sini masuknya pada kepribadian guru. Maka jawaban yang tepat menurut saya adalah yang C ya. Nah, yang C ini berarti kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini artinya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang guru harus menunjukkan sikap dan pribadi yang baik. Nah, ini ada dewasa, beriman, bermoral, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kompetensi profesional berarti seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemudian ya, berarti di sini harus mampu mengelola kelas dan menguasai materi, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Ini kompetensi profesional. Sedangkan pedagogik tadi erat kaitannya dengan siswa, bagaimana supaya siswa bisa meningkat kemampuannya setelah diajar. Kemudian kalau kompetensi sosial berarti guru harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan warga sekolah maupun warga di mana guru tersebut berada. Nah, kemampuan ini ya dapat dilihat dari pergaulan sosial guru dengan siswa, dengan rekan guru, dengan masyarakat di sekitar. Nah, ini kompetensi sosial. Soal nomor 3.
Salah satu prediksi yang dapat diambil dari hasil analisis butir soal termasuk kategori sukar, yaitu A. Pengecoh butir soal tidak berfungsi. B. Sebagian besar siswa telah memahami materi yang ditanyakan. Sebagian siswa menjawab benar soal butir tersebut. Kemudian D. Butir soal itu mungkin salah kunci jawaban. D. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, di sini kategori soal sukar atau mudah itu dilihat dari tingkat kesukarannya. Nah, berarti di sini ada kemungkinan jawabannya itu karena apa? Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi sehingga tidak bisa membedakan apa istilahnya siswa yang pandai, yang sedang ataupun yang kurang. Nah, jawabannya adalah A. Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi. Nah, di sini ada pendapat dari Lin and Groenland yang menyatakan bahwa tes yang bermutu itu harus memenuhi 3 karakteristik. Pertama, validitas, yaitu ketepatan interpretasi hasil prosedur pengukuran. Kemudian reliabilitas, konsistensi hasil pengukuran. D. Usabilitas, artinya praktis prosedurnya. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa soal yang baik harus validitas, berarti valid ya, sahih ya. Kemudian, nah sahih di sini artinya tepat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian reliable, konsisten, digunakan pada saat ini ataupun pada saat yang akan datang. Nah, ini biasanya soal-soal yang sudah distandaris, namanya standaris tes. Kemudian ada juga dilihat dari tingkat kesukaran dan daya pembeda. Soal sukar biasanya bisa membedakan antara yang kurang, sedang, dan yang pintar. Soal yang sukar lebih banyak dijawab salah oleh siswa dalam suatu kelas. Itu dikatakan sukar. Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam setiap mata pelajaran yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan metodologi dan pengelolaan penilaian. Pernyataan tersebut merupakan pengertian yang terkandung dalam konsep A. Kompetensi, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian belajar. Kalau melihat kemampuan ya berarti ke kompetensi ya. Kalau standar kompetensi berarti berbagai macam kemampuan yang dijadikan standar. Nah, kita lihat coba jawabannya. Jawabannya A adalah kompetensi. Penjelasannya, nah ini, kompetensi artinya kemampuan. Kalau standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan didasari atas pengetahuan, keterampilan, sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa ia telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Nah, ini. Kalau indikator berarti kan indikator berarti penjabaran ya dari kompetensi dasar. Soal nomor 5. Menurut Piaget, anak usia 7-11 tahun berpikir melalui pengalaman empirik kemudian melakukan proses induksi untuk mengeneralisasikan hasil observasinya terhadap objek. Berdasarkan pendapat Piaget ini, maka untuk anak usia 7-11 tahun, pertanyaannya A. Pembelajaran sains dapat diintegrasikan dengan pelajaran bahasa. Pembelajaran sains B ya dapat diceramahkan secara rinci. C. Pembelajaran sains memerlukan alat peraga. D. Pembelajaran sains belum diperlukan. E. Semua jawaban benar. Kita lihat kunci jawabannya. B. Berarti pembelajaran sains dapat diceramahkan secara rinci. Kenapa? Kita lihat ciri-ciri
anak usia 7-11 tahun ya, menurut pendapat Piaget. Nah, ini Piaget membagi perkembangan anak ya, pertumbuhan anak menjadi 4 tahap sensori motorik, kemudian preoperasional, kemudian operasional konkret, dan operasional formal. Nah, tadi di sini yang ditanyakan 7-11 berarti operasional konkret. Nah, ciri-cirinya apa? Sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemudian kemampuan dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. 3. Memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. 4. Mulai dapat belajar membaca dan matematika. Jadi di sini jawaban yang tepat menurut kunci ini adalah B, dapat diceramahkan secara rinci. Kenapa? Karena sudah bisa mengelompokkan objek dan situasi tertentu, kemudian bisa mengingat dan berpikir logis dan lain sebagainya. Ini alasannya. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah A. Ragam bahasa yang digunakan, B. Sistematika tulisan, C. Panjang tulisan, D. Pengarang, E. Ada 3 jawaban yang benar. Nah, kita lihat yang bisa membedakan antara karya tulis ilmiah dan bukan ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu misalnya ya skripsi, disertasi, ya, tesis, termasuk PTK ya, itu namanya karya tulis ilmiah. Kemudian sekarang yang lagi banyak dipraktekkan adalah best practice ya. Ini termasuk karya tulis ilmiah. Sedangkan yang non ilmiah atau bukan ilmiah ada berbagai macam cerita, dongeng, fabel, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan menurut kunci adalah B. Sistematika tulisan. Karya ilmiah ini ya, sifatnya bersifat faktual dan objektif, tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, kemudian disusun demi kepentingan ilmiah, mengandalkan analisis dan hipotesis, gaya bahasanya cenderung formal dan lugas, ditulis dengan metode penulisan ilmiah. Jadi di sini metode penulisan ilmiah ya ada bab pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah dan lain sebagainya sampai pada kesimpulan. Nah, ini yang membedakan. Tetapi kalau yang non apa istilahnya ilmiah bebas. Ya, karangan-karangan yang penting alurnya dan lain sebagainya. Itu yang untuk cerita. Berikut ini yang merupakan ciri pembelajaran sains yang baik adalah A. Memfasilitasi siswa untuk menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. B. Memfasilitasi siswa untuk membuktikan konsep yang tertulis di buku sehingga mereka memahami konsep itu. C. Memfasilitasi siswa menemukan konsep sendiri seperti proses yang bisa dilakukan ilmuwan. D. Memfasilitasi siswa menerima konsep agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. B, E, semuanya benar. Nah, jawabannya di sini C. Memfasilitasi siswa menemukan konsep sendiri seperti proses yang biasa dilakukan ilmuwan. Jadi memfasilitasi untuk bertindak secara ilmiah ya. Nah, seperti ini. Ini jawabannya ini Prawiro Hartono ini menuliskan ciri-ciri khusus sains. Sains itu mempunyai nilai ilmiah, jadi menggunakan metode ilmiah dan harus menanamkan sifat-sifat seorang ilmuwan, objektif, jujur, tekun, teliti, ya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini mempunyai nilai ilmiah. Kemudian sistematis. Kemudian sains itu juga pengetahuan teoritis dan praktis. Jadi sebagai teori dan praktek. Kemudian yang keempat, sains merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan. Berkaitan antara satu dengan yang lain, antara materi satu dengan materi yang lain, antara bidang satu dengan bidang yang lain. Sehingga ada istilah sains environmental, ya, teknologi, dan sosial atau SET. Jadi sains berhubungan erat dengan lingkungan, kemudian teknologi, dan juga sosial. Nah, itu makanya ada model pembelajaran
berbasis sets, tapi mengkaitkan antara sainsnya sendiri, kemudian lingkungannya, environment ya, kemudian teknologi dan sosial tentang penggunaan dan dampaknya di masyarakat. Yang lima, saya meliputi 4 unsur: produk, proses, aplikasi, dan sikap, dan lain sebagainya. Ini jawaban soal nomor 7, yaitu C. Kita lanjut soal nomor 8. Adalah proses komunikasi di mana terjadi pembagian informasi bersama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut termasuk komunikasi titik-titik. Ini komunikasi dalam pembelajaran ya. A. Kontradiktif, B. Konvergen, C. Kolektif, D. Linier, E. Semua jawaban benar. Nah ini meskipun ini soal-soal ini diambil dari MTS dan MA ya, ini ternyata kalau melihat dari soal ini ada yang namanya literasi bahasa ini. Jadi di tingkat MTS dan aliyah atau MA juga ada kompetensi literasi yang diujikan. Nah di sini jawabannya adalah D, yaitu linier, satu garis, berarti sama ya, bersama, mencapai satu kesepakatan yang juga bersama, makanya dikatakan linier, satu garis. Jadi komunikasi linier itu ya ini. Nah kita lihat, kontradiktif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bersifat kontradiksi, berlawanan, dan bertentangan. Sementara di sini bersama dan bersama. Konvergensi, nah ini artinya keadaan menuju suatu atau satu titik pertemuan. Jadi titik pertemuannya di sini, maka dari sini bisa, dari sini bisa. Kalau kita ibaratkan begini, ini titiknya, tapi kita bisa dari sini ya, atau bisa dari sini ya, atau bisa dari sini. Yang penting nanti bertemu pada suatu titik. Tetapi kalau yang linear ini, yang linear itu udah bersama-sama terus. Nah ini, kemudian kolektif artinya bersama atau gabungan. Nah ini linear terletak pada satu garis lurus. Jadi, nah garis lurus, jadi selalu bersama-sama. Nah, thank you. Ini berarti soalnya untuk video ke-6 ini hanya 8 soal. Nah ini saja barangkali yang bisa Bro Daniel sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.